Karena pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat bertatap muka langsung pada kesempatan ini dengan bapak-bapak wakil rakyat yang kami hormati. Kami maksud sini Pak, kami mohon maaf mengganggu kesibukan Bapak sebagai wakil rakyat. Namun terpaksa kami harus menyampaikan aspirasi ini dengan kondisi seperti ini, karena keluhan-keluhan daripada kontraktor lokal yang merasa terzolimi, yang merasa diabaikan, yang merasa tidak terakomodir oleh pejabat-pejabat Kabupaten Kutai Kartanegara, pejabat yang terkait di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mereka hanyalah mengakomodir kontraktor-kontraktor luar yang sekedar mendapatkan keuntungan Kabupaten Kutai Kartanegara dan membawa hasil daripada Kabupaten Kutai Kartanegara keluar dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang kami sayangkan di sini Pak, masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara ini perlu rotasi ekonomi yang berkesinambungan. Perlu roda ini harus berputar. Dari mana roda ini bisa berputar kalau APBD yang luar biasa? Tadi teman saya Yunus mengatakan bahwa 7, kalau ditambah dengan Silpa, kalau saya tidak salah 10, sekian triliun, bukannya 7 triliun. Yang saya sayangkan di sini Pak, pedagang-pedagang pasar, mungkin Bapak bisa turun langsung ke pasar mempertanyakan tentang kondisi ekonomi pasar saat ini. Tidak bisa berjalan rotasi ekonomi karena teman-teman kontraktor lokal yang berdomisili dan berbelanja di Kabupaten Kutai Kartanegara ini tidak mendapatkan pekerjaan. Sangat disayangkan Pak. Bapak-bapak mohon dikoordinasikan. Bila perlu, Bapak-bapak bisa studi banding di Kabupaten Berau. Kabupaten Berau adalah membuat suatu perda yang mengharuskan kontraktor luar bekerja sama joint operation dengan kontraktor lokal. Itu salah satu bukti pemberdayaan kontraktor lokal yang dilakukan oleh Kabupaten Berau, yang anggarannya separuhnya saja Kabupaten Kutai tidak mencukupi. Namun Berau sangat luar biasa dibanding dengan kabupaten yang kita cintai ini, tempat kita berdomisili. Saya mohon maaf Pak, saya sangat prihatin terhadap kondisi akhir-akhir ini di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami ikut terpanggil secara spontanitas menyampaikan aspirasi yang menyangkut masalah kesenjangan ekonomi yang kerap terjadi dan kesenjangan sosial untuk masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Bapak-bapak yang kami hormati, yang kami cintai, Bapak adalah wakil kami. Selamat datang Pak Abdul Qadir. Beliau adalah tokoh. Sebelum di anggota DPR, beliau adalah tokoh, ditokohkan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami sangat yakin dan percaya Bapak-bapak anggota DPR bisa mengakomodir, bisa mengimplementasikan kehendak-kehendak aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman, agar dapat bersinergi agar dapat membantu kontraktor lokal supaya tidak ada lagi keluhan yang menyangkut masalah ekonomi. Sangat disayangkan sekali kontraktor di sini mencapai 850 badan hukum, terdiri dari CV, UD dan PT. Namun akhir-akhir ini sangat berkurang gratis karena terjadi penjualan perusahaan. Karena akibat daripada tidak mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Diibaratkan pepatah, kami ini kelaparan di lubung padi. Kami ini tidak terakomodir. Kami selalu ikuti prosedur, melakukan penawaran melalui LVSE Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang dulu hanya 1, sekarang bertambah jadi 2. Jadi ini bikin birokrasi semakin rumit. Bukan birokrasi semakin diperkecil, dipermudah, namun ini birokrasi semakin rumit. Bapak-bapak yang saya hormati, ini adalah sangat ironis sekali. Kabupaten terkaya di Indonesia ini, di Republik Indonesia ini, namun kontraktornya semuanya hampir kolab. Bapak dalam hal ini untuk mengecek kebenaran datanya, Bapak bisa hubungi Bank Pembangunan Daerah. Banyak sekali kontraktor-kontraktor yang kolab di Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Banyak sekali yang tersangkut
akibat dari utang pembiayaan proyek yang luar biasa. Secara administrasi, kalau kontraktor lokal yang dapat diperketat sedemikian mungkin, sedemikian rupa agar tidak ada peluang untuk mendapatkan keuntungan. Namun kalau kontraktor dari luar daerah, Pak, ada yang saya dengar kontraktor dari luar membawa perusahaan yang telah di blacklist oleh bahkan Bank Dunia, namun tetap dimenangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di mana kinerja daripada ULP dan Pokja untuk mengcross-check keberadaan daripada legalitas perusahaan di LPJK? Sangat mudah sekali, Pak, tinggal diklik LPJK, dicek apakah perusahaan tersebut di blacklist atau tidak. Namun kenapa dari teman-teman kontraktor yang mengcross-check dan menemukan itu perusahaan yang di blacklist? Yang telah disampaikan saudara saya tadi, Yunus. Bapak-bapak sekalian, mungkin tadi perlu saya pertegas untuk mengatasi daripada keluhan teman-teman kontraktor lokal. Saya mohon dalam waktu dekat Bapak bisa berkunjung atau melakukan studi banding di Kabupaten Berau agar bisa memenuhi harapan-harapan daripada aspirasi teman-teman kontraktor lokal. Sangatlah disayangkan kalau memang kontraktor lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara malah menjual aset bukan menambah aset. Sementara yang dari luar Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan proyek-proyek ratusan miliar, pekerjaannya pun mutunya sangatlah diragukan. Banyak contoh, Pak. Dan yang terakhir saya sampaikan, tolong Pak, Bapak menganggarkan suatu anggaran proyek, dilihat apakah itu tepat sasaran, atau apakah itu bermanfaat buat masyarakat secara langsung, ataukah proyek yang dimaksud itu merupakan hanya maksud-maksud yang terselubung. Jadi ini harus benar-benar dievaluasi ulang daripada anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Jangan sampai seperti jembatan Abu Nawas, jembatan Kota Bangun, itu Pak beralih fungsi. Bapak sudah tahu. Seyogianya jembatan ini adalah menghubungkan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain. Namun Kota Bangun selama 13 tahun kurang lebih, jembatan itu dengan dibangun ratusan miliar hanya beralih fungsi menjadi penghubung cinta di Kota Bangun, Bapak-bapak sekalian. Tempat pacaran di Kota Bangun itu. Saya sangat sayangkan, seharusnya jadi suatu program yang prioritas, karena itu adalah sudah dibangun oleh Bapak Profesor Dr. Saukani HR. Seharusnya seyogianya anaknya harus bisa meneruskan selaku bupati selama 5 tahun terakhir kemarin, seharusnya bisa meneruskan jalan itu dan secepatnya harus ditembuskan di Kalikat Tabang. Anggaran itu sudah mencapai triliunan kalau menurut pantauan kami, namun tidak bisa difungsikan oleh masyarakat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Allahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin minta tolong